Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rafal As'ad dari kelas 11 IJ 2. Pada kesempatan ini saya akan mendemokan hasil proyek saya terkait UTS DTP. Nah, jadi proyek yang saya pilih adalah temperatur converter. Nah, jadi ini adalah hasil dari proyek saya, di mana di temperatur converter user bisa melakukan konversi antar unit temperatur. Di antaranya ada Celsius, ada Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, untuk melakukan sendiri, user cukup menginputkan pada salah satu kolom input yang disediakan. Misal, yang diisi adalah Celsius 34. Setelah itu, user tinggal klik enter atau mengklik tombol di luarnya, di luar input. Maka akan secara otomatis yang lainnya, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, mengkonversikan dari Celsius ini. Selain mengkonversikan, proyek yang saya buat juga akan menghasilkan sebuah keterangan. Nah, keterangan ini di mana tergantung kondisinya ya. Jadi istilahnya itu sebagai saran aktivitas terkait cuaca tersebut. Misal 34 ini adalah cuaca yang panas, maka sarannya adalah tetap terhidrasi, wear light clothing, and avoid prolonged exposure to the sun. Itu salah satu dari beberapa kondisi di mana ada yang dingin, ada yang sangat dingin, dan panas, dan sangat panas. Itu tergantung kondisi dari si suhunya itu. Dan patokannya adalah di bagian Celsius. Untuk sementara ini ada di bagian Celsius. Nah, selain untuk konversi dari Celsius, kita juga bisa mengkonversikan dari Fahrenheit. Di sini kita bisa langsung mengklik tombol clear untuk menghapus seluruh inputan tanpa harus menghapusnya satu persatu. Jadi diklik, nah bakalan hilang. Kita bisa menginputkan di Fahrenheit misalnya 120, enter. Nah di sini bakal muncul Celsiusnya berapa, Reaumurnya berapa, Kelvinnya berapa. Begitu pula untuk bagian Reaumur. Kalau misal saya ketik langsung pun bisa. Enter. Nah, langsung berubah dia. Ini 100 juga langsung berubah. Nah, kemudian coba kita tuliskan atau inputkan selain angka, misalnya lalu. Maka dia akan tidak mau dan akan muncul peringatan please enter a valid number. Jadi ini benar-benar harus memakai input angka di dalamnya. Nah, selain itu juga, misal saya mau konversikan Celsius dari Celsius ke unit-unit lainnya, 34 derajat atau 31. Nah, ini variabel atau hasil-hasilnya itu bakalan tersimpan ke dalam local storage. Jadi kalau misal kita saya refresh di sini, nah maka akan tetap muncul, tidak bakalan hilang. Fungsinya apa? Jadi agar user itu bisa memantau atau bisa melihat perhitungan sebelumnya, mungkin mau mencatat atau dan lain-lain ya. Jadi itu pasti akan membantu sekali untuk yang ingin melihat kembali perhitungan sebelumnya. Jadi kalau misal mau di refresh ternyata masih ada, tinggal clear tombol di bawah ini. Gitu. Kemudian kita lanjut ke kodenya. Jadi project yang saya buat itu menggunakan native semua ya, jadi HTML, CSS, dan JavaScript sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, jadi di sini ada HTML-nya. Di saya menggunakan HTML biasa dengan title temperature converter, terus header, memakai semantik header untuk bagian atasnya.
yang ada di sini, kemudian mainnya ada di kolom inputan dan tombolnya sebagai pembungkus ya, bagian header, dan kemudian dari mainnya. Nah, ini inputnya di sini, ini dan seterusnya. Kemudian untuk CSS-nya, CSS biasa, saya menggunakan font ya, font dari Google Fonts, yaitu Railway. Dan CSS-nya yes, saya bikin seperti biasa supaya terlihat menarik untuk bagian user interface-nya. Dan ini juga sudah responsif. Jadi user yang mengakses lewat HP tetap bisa menggunakan aplikasi atau project yang saya buat. Jadi misalnya saya contohkan di sini. Nah, di sini sudah terlihat bahwa tampilannya sudah responsif. Artinya di sini user bisa langsung memasukkan angka di sini dan hasilnya juga sama. Nah, dan muncul di bawahnya. Clear. Satu. Di refresh juga sama. Itu untuk responsivitas. Kemudian kita lanjut ke bagian yang paling penting, yaitu di bagian JavaScript-nya. Jadi pertama di sini saya mendefinisikan variabel untuk dikelola ya. Jadi di sini ada inputnya untuk membaca data Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, itu angkanya berapa aja. Dan sama ya, ini lebih ke spesifiknya lagi, Fahrenheit, Reaumur, Kelvin. Dan kemudian output advice, output saran. Tadi yang ada di sebelah bawahnya ini. Nah, ini adalah output saran. Output saran yang ada di sini. Nah, kemudian ini adalah bagian local storage-nya. Jadi saya pastikan atau men-set value ke elemen dari local storage. Dan kalaupun ada ya. Jadi kalau misal nggak ada, berarti ya hasilnya bakalan kosong atau nol. Kemudian bagian pentingnya ada di sebelah sini, di logika convert-nya. Di pertama, bagian input-nya itu, input masing-masing dari masing-masing setiap Fahrenheit itu bakalan di for each. Kenapa? Karena kita tidak tahu user mau apa ya istilahnya, input dari sebelah mana. Kan kita bisa dengan bebas input dari Celsius, Fahrenheit, Reaumur, atau Kelvin. Nah, kita gunakan perulangan for each di sini. Di setiap input ini bakalan memiliki event listener berupa change. Change ini ketika ada input yang berubah, entah itu di dalamnya atau ya di dalamnya ya. Jadi kalau misal 32 ini kan berubah, jadi bakal memicu add listener yang ada di dalam sini. Jadi di sini saya buat variabel namanya current value untuk menyimpan value dari inputan usernya. Sini event target, event.target. Event ini digunakan untuk mengambil elemen yang ada di dalam si inputnya itu sendiri. Kemudian target ya berarti ya target itu sendiri. Di info target ini saling istilahnya itu saling berkesinambungan atau saling berhubungan. Dot value, mengambil value-nya. Kemudian saya parse integer. Karena tadi saya coba ketika saya jumlahkan hasilnya itu malah gabung, jadi kayak string gitu. Jadi saya pastikan nilainya adalah integer. Kemudian kita divalidasi jika value-nya itu nggak none itu alias nggak kosong ya. Ataupun bukan angka, not a number kan ya. Kalau bukan angka, berarti memicu error tadi ya. Memicu error berupa please enter a valid number. Di output advice-nya itu ditimpa ke ini, pesan. Dan local storage-nya disimpan ke dalam bentuk 0 atau tidak ada. Nah, di sini bagian pentingnya di percabangan switch. Sini switch event target name.
target name ini mengambil itu ya, apa namanya, atribut name yang ada di sini HTML-nya. Nah, ini adalah name Celsius, maka dia akan bernilai true. Kalau Celsius true, maka atur Fahrenheit value-nya sekian, Kelvin sekian, Reaumur sekian. Nah, di sini adalah beberapa rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Saya mendapatkannya di internet, itu kan banyak sekali yang mempublishnya itu. Banyak sekali sumbernya, jadi setelah saya hitung, saya fixkan atau saya bulatkan menjadi 2 bilangan bulat. Ini juga sama di case yang Fahrenheit, itu Celsius yang diubah, Kelvin, Reaumur, dan sebagainya. Kelvin juga sama, itu bakalan menghitung nilai Celsiusnya berapa, kemudian dibulatkan menjadi ke 2 angka di belakang koma. Nah, kemudian ini gunanya adalah untuk mengoutput atau menghasilkan output dari saran aktivitas, ya. Jadi berdasarkan rentang suhu. Jadi seperti yang saya jelaskan dari awal, rentang suhunya adalah Celsius. Kalau Celsiusnya di bawah 0, maka outputnya adalah sekian. Outputnya adalah seperti ini. Dan rentang 0 sampai 15, maka cuacanya adalah dingin. Terus lebih dari 16 sampai 27 adalah normal. 28 sampai 35 itu panas. Di atas 35 itu sangat panas. Nah, setelah dihasilkan outputnya, maka kita simpan nilai suhunya ke local storage agar user bisa melihat perhitungan sebelumnya tanpa kehilangan. Nah, ketika disimpan, ini kan udah kesimpan nih. Jadi ketika user refresh, secara otomatis dia bakal ngeload si local storage yang ada di atasnya ini. Langsung menimpa si value-value-nya ini ke local storage. Menimpa local storage ke value-value-nya ini. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga tak kalah penting, yaitu clear input untuk menghilangkan atau menghapus input ya. Jadi saya dokumen get element aja, kemudian ketika diklik maka Celsius value dan kawan-kawannya bakalan dihapus atau dihilangkan menjadi string kosong. Begitu pula untuk local storage, agar ketika di refresh dia nggak bakal kembali ke perhitungan sebelumnya, jadi bakalan benar-benar bersih. Baik, itu tadi dari segi teknis dari codingan HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, untuk tantangannya sendiri, saya masih tertantang di bagian tampilannya ya, karena saya agak agak bingung untuk menentukan warna-warna, terus peletakan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bagian codingan JavaScript, saya awalnya sedikit bingung mau posisikan seperti apa. Namun ketika saya mulai ngoding, misalnya mulai dari definisi variabel beberapa aja, kemudian lanjut ke bawah-bawahnya, kemudian ternyata ada lanjut lagi di atasnya itu. Jadi saya bisa mengatasinya dengan cara seperti itu. Jadi tetap saya buat seadanya dulu, kemudian kalau ada perkembangan baru dikembangkan. Kemudian sebelumnya belum ada validasi, jadi saya masih belum pikir seperti itu. Dan ketika saya menemukan sebuah celah atau ternyata masih bisa ditentuin, ternyata masih bisa dimasukkan selain angka, maka saya tambahkan validasi agar nggak bisa lanjut ke bawahnya. Untuk rencana kedepannya, mungkin proyek ini akan dikembangkan lebih untuk dimasukkan ke bagian landing page, misalnya untuk landing page kesehatan atau cuaca gitu. Ketika ada perlu menampilkan temperatur, tinggal diklik nanti bakal muncul, tidak memuat halaman seperti ini. Terus kemudian untuk saran ini mungkin bisa saya perbaiki lagi ya, untuk tampilannya
kayak teks kayak gini aja. Sama untuk tampilan ya, jadi kalau bisa tampilan akan saya perbaiki lagi, jadi lebih baik lagi dan ada perencanaan yang lebih matang. Jadi saya bikin ini sebenarnya langsung saya coding, saya pikirkan tanpa membuat desainnya terlebih dahulu. Baik, mungkin cukup sekian untuk presentasi project DTP pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.